Baiklah, di sini Miss akan menjelaskan materi terakhir di persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak satu variabel. Ini bahasan terakhir pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, mutlak fx lebih besar k. Mutlak fx lebih besar sama dengan k, mutlak fx lebih kecil k, mutlak fx lebih kecil sama dengan k. Di mana bentuk yang pertama ini salah satunya berbentuk mutlak, yang kedua ini berbentuk bilangan. Bentuk yang kedua, mutlak fx lebih besar mutlak gx, mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx, mutlak fx lebih kecil mutlak gx, mutlak fx lebih kecil sama dengan mutlak gx. Kedua-duanya ini berupa mutlak dan berupa fungsi fx dan fungsi gx. Yang ketiga, bentuk ketiga, mutlak fx lebih besar gx, mutlak fx lebih besar sama dengan gx, mutlak fx lebih kecil gx, mutlak fx lebih kecil sama dengan gx, di mana salah satunya berbentuk mutlak sedangkan kawannya tidak berbentuk mutlak, tetapi kedua-duanya berbentuk fungsi. Nah, begitulah bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita harus mengetahui syarat-syarat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika mutlak x lebih kecil sama dengan k, maka nanti ditemukan himpunan penyelesaiannya x berada di antara minus k dan k. Yang kedua, jika mutlak x lebih besar sama dengan k, maka himpunan penyelesaiannya nanti x lebih kecil sama dengan minus k atau x lebih besar sama dengan k. Yang ketiga, jika mutlak x lebih kecil k, maka x berada di antara minus k dan k. Yang keempat, jika mutlak x lebih besar dari k, maka x lebih kecil minus k atau x lebih besar k. Yang kelima, jika mutlak x lebih kecil mutlak y, maka hasilnya nanti x kuadrat di x kuadrat lebih kecil y kuadrat. Yang keenam, mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Ini mengkuadratkan. Yang ketujuh, mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Yang kedelapan, untuk x, y elemen bilangan real. Bilangan real itu dimulai dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Yang pertama, mutlak x kali y sama dengan mutlak x kali mutlak y. Yang kedua, mutlak x per y sama dengan mutlak x per mutlak y, di mana y tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Yang ketiga, mutlak x kurang y lebih besar sama dengan mutlak x dikurang mutlak y. Yang keempat, mutlak x tambah y lebih kecil sama dengan mutlak x tambah mutlak y. Inilah syarat-syarat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu bagaimana metode penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ini sama dengan bentuk metode penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Hanya saja tandanya berbeda. Kalau dia persamaan, tandanya sama dengan. Tapi kalau bentuk pertidaksamaan itu ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Metode penyelesaiannya sama. Yang pertama, dia menggunakan metode definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nah, dari persamaan kemarin kita sudah ajarkan kalian bagaimana cara mencarinya dengan menggunakan metode definisi nilai mutlak sebagai jarak di persamaan nilai mutlak. Nah, hanya saja bentuknya, perhatikan. Contohnya, misal ambil satu contoh, mutlak x tambah y lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini x tambah 2, harus kita cari dulu x-nya berapa. Caranya x tambah 2 harus kita nolkan. Jadi, diperolehlah x-nya sama dengan minus 2. Kenapa?
karena 2 pindah ruas ke ruas kanan, jadi 0 dikurang 2 sama dengan minus 2, berarti X-nya adalah minus 2. Yang kedua ini X2-nya adalah 2. Nah, kita lihat X1-nya itu adalah minus 2. Nih, minus 2. Minus 2, kan kita mengetahui bahwa nilai mutlak itu adalah jarak, sebagai jarak. Nah, jarak dari minus 2, jaraknya adalah 2. 1, 2. Berarti ke kanan itu 0, sedangkan dari minus 2 ke kiri, langkah 2. 1, 2, berarti minus 4. Berarti ke kiri sejauh 2, ke kanan sejauh 2. Minus 4 dan 0. Nah, dari pertama tadi, bentuk penyelesaiannya kan ini ada bentuk lebih kecil sama dengan. Nah, kita kulas balik. Lebih kecil sama dengan yang mana bentuknya tadi? Nah, tadi kan X lebih kecil sama dengan K, maka nanti himpunan penyelesaiannya X berada di antara minus K dan hingga K. Kita lihat. Berarti HP-nya kita peroleh dari minus 4 sampai 0. X berada di antara minus 4 sampai 0. Di sinilah X-nya. Ini persekitarannya, minus 4 sampai 0. Nah, yang kedua, kalau menggunakan metode definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu mutlak X lebih kecil K. Ini bentuk penyelesaian tadi, X berada di antara minus K sampai K. Mutlak X lebih besar sama dengan K itu X lebih kecil minus K atau X lebih besar sama dengan K. X lebih kecil sama dengan K. Himpunan penyelesaiannya X berada di antara minus K hingga K. Yang keempat, mutlak X lebih besar sama dengan K. Himpunan penyelesaiannya X ini lebih besar ya, X lebih besar K. Himpunan penyelesaiannya X lebih kecil minus K atau X lebih besar K. Nah, Miss ambil satu contoh yang menggunakan definisi nilai mutlak. Dari tugas kalian kemarin langsung yang nomor 1B. 1B itu kan kemarin soalnya 3 dikurang mutlak 2X dikurang 3 lebih besar sama dengan 7. Nah, pertama sekali karena di sini ada 3, kita harus pindah ruaskan ke ruas kanan. Bagaimana caranya? Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pindah ruas. Kalau dia positif, gabungkan dengan lawannya, yaitu negatif. Ketika di sebelah kiri kamu tambahkan negatif, di sebelah kanan juga harus tambahkan negatif. Positif 3 dikurang 3 sama dengan 0. Di sebelah kanan 7 dikurang 3, 4. Nah, yang bersisa apa? Mutlak 2X dikurang 3 lebih besar sama dengan 4. Mutlak 2X dikurang 3 lebih besar sama dengan 4. Nah, karena di sini ada minus, kita harus menghilangkannya dengan cara mengkalikannya dengan minus 1. Di sebelah kanan juga harus kita kalikan dengan minus 1. Dengan syarat yang kemarin yang sudah kita pelajarin. Nah, kita kalikan dengan minus 1. Minus 1 kali minus 1 positif 1. Jadi, mutlak 2X dikurang 3 lebih kecil sama dengan, kenapa lebih kecil? Karena setiap bilangan yang di ruas kiri bila bernilai negatif, ketika dikalikan dengan negatif maka berbentuk positif atau lebih besar atau lebih kecil atau lawannya. Ini ada negatif. Ketika kamu kalikan dengan negatif, ini lebih besar. Anggaplah ini positif. Positif kali negatif, negatif itu lebih kecil sama dengan 4 dikali, setiap ruasnya dikali minus 1, 4 kali minus 1, minus 4. Nah, dapatlah mutlak 2X dikurang 3 lebih kecil sama dengan minus 4. Karena tadi udah kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Lebih besar sama dengan dikali negatif 1 itu lebih kecil sama dengan 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Inilah hasilnya yang kita peroleh. Nah,
kita belum selesai. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, nilai mutlak yang ada di sini adalah 1. Yaitu apa? Mutlak 2x dikurang 3. Mutlak 2x dikurang 3 itu ada dua bentuk. Dia berupa positif dan berupa negatif. Nah, bagaimana kita cara mengetahui x-nya lebih besar sama dengan atau lebih kecil? Nah, 2x dikurang 3. Buat ke 0. 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 3/2. Kan minus 3, pindah ruas ke ruas kanan. 3. 0 tambah 3, 3. 3 per berapa koefisien dari si x? 2. Berarti 3/2. Nah, dapatlah x-nya adalah 3/2. Masukkan ke sini. X lebih besar sama dengan 3/2. Kenapa? Kan syarat kalau dia positif, x lebih besar sama dengan 0. 0. Tapi di sini x-nya itu adalah 3/2. Ganti 0-nya jadi 3/2. Yang kedua, kalau dia negatif, x lebih kecil 0. Nah, x-nya diketahui di sini adalah 3/2. Berarti x lebih kecil 3/2. Nah, itu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di sini ada dua bagian. 1, 2, positif dan negatif. Sekarang kita mencari yang positifnya dulu. 2x dikurang 3 lebih kecil sama dengan minus 4. 2x dikurang 3 lebih kecil minus 4. Lebih kecil sama dengan minus 4. Nah, kan Miss bilang kalau misalnya kita mau pindahkan ruas, kita harus tambahkan dengan lawannya. Negatif 3 lawannya adalah positif 3. Nah, di sebelah kanan juga tambahkan dengan positif 3. Minus 3 tambah 3 adalah 0. Berarti 2x tambah 0 berarti 2x. Lebih kecil sama dengan minus 4 tambah 3 adalah minus 1. Berarti diperolehlah x-nya lebih kecil sama dengan. Kenapa ini masih tetap? Karena di sini berupa positif. Kalau ini berupa negatif tidak apa-apa. Ini tidak berubah tanda. Asalkan di sebelah kirinya tidak berupa negatif. Harus positif. Nah, sekarang ini minus 1. Minus 1. Koefisien si x-nya adalah 2. Berarti minus 1/2. Ingat, kalau di sebelah kiri dia bernilai negatif, kita harus kalikan dengan negatif. Kalau kita kalikan negatif, maka tanda berubah. Tapi kalau di sebelah kanan dia negatif, tidak usah dikalikan negatif lagi. Tetap. Yang kedua, kita ambil yang bentuk keduanya. Minus dalam kurung 2x dikurang 3 lebih kecil sama dengan minus 4. Minus 4-nya mana tadi? Dari sini. Dari sini. Nah, sekarang minus dalam kurung 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan minus 4. Sama halnya dengan persamaan, kalikan dengan negatif 1. Kenapa? Yang sebelah kiri harus kita positifkan terlebih dahulu. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Positif 1 kali 2x kurang 3, 2x kurang 3. Ini kan lebih kecil, karena di sini ada negatif, kita kalikan negatif, berarti negatif kali negatif adalah positif. Positif itu kan lebih besar, berarti lebih besar sama dengan 4. Minus 4 kali minus 1, positif 4. Nah, sekarang yang mau kita pindahkan adalah negatif 3 ke ruas kanan. Bagaimana caranya? Caranya gabungkan dengan lawannya, lawan tandanya. 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 4. Nah, sekarang kita mau pindah ruaskan minus 3-nya. Lawan dari negatif adalah positif. Negatif 3, positif 3. Dan di kanan juga harus kamu tambahkan positif 3. Minus 3 tambah 3, 0. 0 tambah 2x, 2x. Lebih besar sama dengan 4 tambah 3, 7. Maka diperolehlah x-nya lebih besar sama dengan 7/2. Kenapa ini tidak berubah tanda? Karena di sini bernilai positif. Sama seperti ini. Ini bernilai positif, maka dia tetap. Walaupun di sini negatif. Di sini harus kamu positifkan dulu, baru di sini berubah tanda. Kalau dia bernilai negatif di depannya. Tapi kalau dia bernilai positif, ini tidak berubah tanda. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Kita harus mencari HP-nya. Nah, tadi kan bentuk-bentuk definisi atau syarat pertidaksamaan nilai mutlak kan kalau dia lebih besar, tandanya dia berada
Kalau dia lebih besar, X lebih kecil minus K, atau X lebih besar K. Sedangkan kalau dia lebih kecil, X-nya berada di antara minus K sampai K. Nah, sekarang ini kita mau mencari yang mana? Atas atau bawah? Pastinya yang atas, soal yang diminta. Nah, karena tandanya lebih besar sama dengan, maka bentuk himpunan penyelesaiannya apa? Pakai atau. Kalau dia lebih kecil, pakai X berada di antara minus K sampai K. Tapi kalau dia berbentuk lebih besar, ya menggunakan atau. Di HP-nya X, di mana X lebih kecil sama dengan minus setengah, atau X lebih besar sama dengan 7/2, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. Itu kalau menggunakan definisi nilai mutlak. Miss ambil nomor 1 bagian B dari soal yang Miss kasih kemarin. Nah, yang metode ketiga itu dalam menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan metode analisis nilai X. Nah, yang nomor 3 ini juga sudah kita pelajarin di persamaan nilai mutlak. Hanya saja di sini bentuknya adalah pertidaksamaan. Nah, misalnya ambil satu contoh dari tugas kalian minggu lalu.